Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bertemu lagi di channel Ilmu Tajwid dalam segmen Tadarus Al-Quran, belajar ilmu tajwid. Kali ini kita akan membaca dan membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Kita baca dulu ya, ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita bahas satu persatu ya. Pada ayat keempat ya, sebenarnya kalau seumpamanya itu terlalu panjang, nanti bisa wakof di lafal min qablik ya. Misalkan begini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa di situ ya. Oke, kita bahas satu persatu. Misal pada lafal bima unzila ada dua ya, bima unzila dan wama unzila. Pada lafal dua ini disebut sebagai mad jaiz munfasil ya. Mengapa disebut sebagai mad jaiz? Karena dia boleh dibaca panjang, boleh dibaca tidak panjang. Artinya berarti cuma dua harokat saja. Bima unzila ya, mad jaiz munfasil. Disebut munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat ya. Kita perhatikan bima itu dua kalimat ya, satu kalimat bi dan dua kalimat ma. Namanya ini adalah mad tabi'i. Nah, dia bertemu dengan hamzah. Hamzahnya lafal unzila. Dan itu di lain kalimat ya. Tidak satu kalimat dengan ma. Oleh karena itu dia disebut sebagai munfasil. Munfasil itu secara bahasa artinya terpisah. Nah, mad jaiz di sini dia jaiz itu boleh artinya ya, dia boleh dibaca panjang. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat ya. Misalkan bima unzila itu 4 harokat ya. Dia juga boleh dibaca hanya mad tabi'i saja, berarti 2 harokat pada matnya pada lafal ma. Bima unzila cuma sekadar mad tabi'i, ma itu boleh. Makanya dia disebut sebagai mad jaiz ya. Kedua, lafal min qablika. Min qablika ini namanya bacaan ikhfa ya, karena nun sukun bertemu dengan qaf ya. Min qablika. Jadi setelah ketika membaca nun sukun itu menyamarkan huruf qaf ya. Min qablika. Jadi kita nggak boleh mentahqiq nunnya min qablika, nggak boleh ya. Kita harus mengikhfakan nun kepada qaf ya. Yang selanjutnya yaitu hum yuqinun. Hum yu ini disebut sebagai
bacaan idhar. Idhar apa? Idhar syafawi ya, karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu disebut sebagai idhar syafawi ya. Bacanya harus idhar, hum yu, bukan dibaca idgham hum yu, atau dibaca dengung nggak boleh kita membaca hum yu, nggak boleh, harus idhar hum yu. Terakhir yaitu pada ayat 4 ini ada bacaan namanya mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun ini adalah mad tabi'i, yaitu wawu bertemu bukan wawu, maksud saya adalah domah ya. Domah bertemu wawu sukun pada lafal qinu ya. Dia bertemu huruf hidup yaitu nun yang berharokat fathah, kemudian dibaca wakof ya. Jadi matnya arid lis sukun ini ya karena dia dibaca wakof, karena dia disukun, makanya harus mat ya. Kalau diwasolkan itu nanti dia tidak jadi mat arid lis sukun, tapi mat biasa atau mat asli atau mat tabi'i. Selanjutnya pada ayat 5 dibaca dulu ya satu kali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada lafal ulaika ada dua ulaika ya, ulaika ala dan wa ulaika hum. Nah, ini namanya mad wajib muttasil ya. Mengapa disebut mad wajib muttasil? Karena dia ada mad asli atau mad tabi'i pada lafal la ya. La itu kan panjang ya, ada lamnya berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ula gitu. Lalu dia bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Jadi ulaika itu adalah satu kalimat ya. Ulaika ini wajib ya, wajib dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat ya. Boleh 4, boleh 5 harokat. Ini disebut sebagai mad wajib. Kita nggak boleh membaca pendek atau hanya membaca mad tabi'inya saja. Misalkan begini, ulaika. Nah, ini nggak boleh ya, karena lanya hanya dibaca mad tabi'i. Selanjutnya hudam mir rabbihim, hudam min ya. Tanwin bertemu dengan mim disebut sebagai idgham bi gunnah ya. Tanwin bertemu dengan mim, hudam min ya, hudam min. Dia idgham, tanwinnya masuk kepada huruf mim sekaligus gunnah ya, hudam min. Selanjutnya yaitu mir rabbihim. Nah, mir rabbihim ini disebut sebagai idgham bila gunnah, atau nama lainnya adalah idgham kamil atau idgham yang sempurna. Sempurnanya gimana? Sempurnanya nun sukun itu seolah-olah tidak ada. Dia langsung masuk semuanya kepada huruf ro. Makanya ini kalau dibaca seolah-olah nunnya nggak ada. Jadi mir rabbihim. Nah, yang harus dicatat juga adalah ini tanpa gunnah. Bila gunnah berarti tidak boleh berdengung. Berarti kalau membaca ini tidak boleh begini, misalkan mir rabbihim. Nah, itu namanya ro-nya terlalu banyak ya. Jadi nggak boleh, harus mir rabbihim gitu. Selanjutnya ulaika ini sama ya tadi dengan mad wajib muttasil ya. Yang terakhir tentang sama tadi, ini mad arid lis sukun karena domah bertemu dengan wawu sukun hu ya. Kemudian bertemu dengan nun yang berharokat fathah dan diwakofkan atau disukun. Makanya dia disebut sebagai mad arid lis sukun. Oh iya, itu ada tanda ya, ada tanda shad lam alif ya. Shad lam alif ini maksudnya apa? Maksudnya dari shad lam alif ini adalah dia sebenarnya wakof jaiz, atau kita boleh berhenti di kata mir rabbihim, tapi diutamakan wasol ya. Misalkan kalau kita berhenti di kata mir rabbihim ya, ulaika ala hudam mir
rabbihim. Langsung saja. Wa ulaika humul muflihun. Itu kita wakaf di pada tanda shad lam alif. Itu boleh-boleh saja ya, tapi diutamakan wasol. Kalau wasol berarti mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kalau dibaca wasol. Mungkin ini yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini pada ayat Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5 ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa istiqomah dalam mengupload video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Kalau ada yang keliru, yang salah, mohon dibenarkan dan tulis saja di kolom komentar, itu akan menjadi koreksi kami. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.